Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugini Kurnia Sidki dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas mengenai data modeling dan big data. Di sini saya akan memaparkan mengenai definisi data modeling, definisi big data, jenis data modeling, tujuan utama dalam menggunakan data modeling, contoh model data yang digunakan perusahaan Nestle, bentuk-bentuk model data, dan model data perusahaan. Pertama, definisi data modeling. Apa sih data modeling itu? Data modeling atau pemodelan data adalah proses menghasilkan diagram deskriptif hubungan antara berbagai jenis informasi yang akan disimpan dalam database. Data modeling atau pemodelan data juga dapat dikatakan sebagai keterampilan penting untuk setiap ilmu data, apakah sedang melakukan desain, penelitian, atau perancangan penyimpanan data baru. Selanjutnya, big data. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, yang membanjiri bisnis sehari-hari. Selanjutnya, jenis model data. Di sini ada 3. Yang pertama, konseptual, logis, dan fisik. Konseptual, model ini biasanya dibuat oleh pemangku kepentingan bisnis dan arsitek data. Tujuannya adalah untuk mengatur, memperluas, dan mendefinisikan konsep dan aturan bisnis. Logis, menentukan bagaimana sistem harus diimplementasikan terlepas dari DBMS. Model ini biasanya dibuat oleh arsitek data atau dalam data arsitektur dan analis bisnis. Fisik, data model atau model data ini menjelaskan bagaimana sistem akan diimplementasikan menggunakan sistem DBMS tertentu. Lanjut ke tujuan data modeling. Tujuan data modeling yaitu untuk menciptakan metode penyimpanan informasi yang paling efisien sambil tetap menyediakan akses dan pelaporan lengkap. Kemampuan untuk berpikir jernih dan sistematis tentang poin-poin data utama yang akan disimpan dan diambil dan bagaimana mereka harus dikelompokkan dan terkait adalah apa yang dimaksud dengan komponen data modeling atau pemodelan data ilmu data. Selanjutnya, bentuk model data. Ada 4. Pertama, model data berbasis objek. Kedua, model data berbasis fisik. Ketiga, model data berbasis record. Dan keempat, model data berbasis konseptual. Model data berbasis pertama, model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Model data berbasis objek terdiri dari pertama, entity relationship model digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam database atas dasar anggapan bahwa real world terdiri dari objek-objek dasar di mana objek-objek tersebut memiliki relasi atau keterhubungan. Kedua, semantic model hampir sama dengan IR model, perbedaannya hanya terletak pada pernyataan adanya relasi antar objeknya. Jika pada IR model menyatakan adanya relasi antar objek menggunakan simbol-simbol, namun pada semantik model menggunakan kata-kata. Selanjutnya, model data berbasis record digunakan untuk menguraikan seluruh logika dan struktur database, juga digunakan untuk menguraikan implementasi dari sistem database. Hal itulah yang membedakan model data berbasis record dengan model data berbasis objek. Dalam model data berbasis record, kita mengenal 3 jenis data model, yaitu relational model, hierarchy model, networking model. Ketiga, model data fisik, yaitu konsep bagaimana data disimpan dalam media penyimpanan dalam suatu susunan secara fisik. Dan terakhir, model data konseptual. Model data konseptual bukanlah pendekatan proses informasi seorang programmer aplikasi, tetapi merupakan kombinasi beberapa cara untuk memproses data untuk beberapa aplikasi.
Lalu, model perusahaan dagang atau niaga dalam menggunakan akun pencatatan keuangan. Pertama, akun pembelian. Merupakan akun yang mencatat pembelian barang yang masuk ke perusahaan atau pabrik sebelum dijual kembali ke konsumen. Kedua, akun penjualan. Merupakan akun yang mencatat kegiatan penjualan barang dagang perusahaan kepada para konsumen atau pengecer. Ketiga, akun persediaan. Merupakan akun pada perusahaan dagang yang mencatat data mengenai jumlah persediaan barang atau stok selama periode akuntansi yang telah ditentukan. Keempat, HPP, atau harga pokok penjualan, yang dipakai perusahaan untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual kembali pada suatu periode tertentu. Harga pokok penjualan ini besarnya dipengaruhi oleh harga pasar. Kelima, beban angkut pembelian. Merupakan akun yang dipakai untuk mencatat segala biaya yang menyangkut beban angkut ketika perusahaan melakukan pembelian barang. Keenam, akun potongan tunai. Merupakan pencatatan akun ketika terdapat pembelian diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen setelah melakukan pelunasan barang dalam satu kali transaksi. Ketujuh, akun potongan pembelian. Merupakan akun pada perusahaan dagang yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang ketika telah melakukan pelunasan ataupun pembelian barang secara lunas dalam satu kali transaksi. 8. Akun retur penjualan. Merupakan akun yang mencatat penyimpanan serta menganalisa data mengenai barang yang telah dibeli oleh konsumen, namun dikembalikan atau diretur karena kondisi barang tidak layak atau tidak sesuai dengan pesanan. Terakhir, ban pemasaran. Merupakan akun yang digunakan untuk mencatat semua tanggungan perusahaan dagang ketika menjual barang-barang persediaan dari perusahaan hingga akhirnya sampai ke konsumen. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.